Jadi itu ketulian yang dibawa sejak lahir. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Dr. Purnaning Wahyu Prabarini, SPT HTKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorokan kepala dan leher RSUD Jombang, membahas tentang tuli kongenital, deteksi dini dan tata laksananya. Selamat pagi pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa. Berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga di acara Humas RSUD Jombang menyapa. Pada pagi hari ini di samping saya sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau ini sangat humble, seorang yang sangat senior di RSUD Kabupaten Jombang. Beliau adalah Dr. Purnaning Wahyu, spesialis THTKL di RSUD Kabupaten Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu seputar tentang tuli kongenital, deteksi dini dan tata laksananya. Tapi sebelum itu, mari kita sapa dulu beliau, teman-teman. Selamat pagi, Dr. Purnaning. Selamat. Gimana dok kabarnya, dok? Baik Mbak. Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya yang sangat sibuk untuk mengisi acara Humas RSUD Jombang menyapa ya dok ya. Dok, ini tadi saya sampaikan bahwa kita hari ini akan membahas tentang tuli kongenital, deteksi dini dan tata laksana ya dok ya. Tapi sebelum itu nih dok, kita singgung dulu cerita-cerita dikit aja dok. Nah, ini kan beberapa hari yang lalu ini kita baru aja nih dok memperingati Hari Pendengaran Sedunia nih ya dok ya. Boleh lah dok cerita kegiatannya kemarin yang dilakukan oleh Civitas Hospitalia di RSUD Jombang ini ngapain aja sih dok untuk memperingati Hari Pendengaran Sedunia? Jadi sebetulnya Hari Kesehatan Pendengaran Sedunia, Hari Pendengaran Sedunia itu pada tanggal 3 Maret ya Mbak. Karena tanggal 3 Maret itu bertepatan dengan puasa Ramadan. Betul. Makanya kegiatan untuk memperingatinya kita majukan. Mulai tanggal 12 ya. Iya, 12. Jadi tanggal 12 kemarin kita sudah melakukan penyuluhan kesehatan telinga ya. Penyuluhan kesehatan telinga ke masyarakat ya. Kita lakukan di pengunjung Poli THT, di depan Poli THT gitu. Kita lakukan penyuluhan kesehatan tentang kebisingan dan serumen, kotoran telinga. Ya. Kemudian selanjutnya siangnya itu kita melakukan bersih-bersih telinga. Bersih-bersih telinga, jadi pemeriksaan kesehatan telinga pada karyawan RSUD Jombang. Jadi yang kita periksa waktu itu 100 karyawan ya Mbak. 100 karyawan, aduh berapa lama itu dok? 100 karyawan. Tapi kan kita berdua ya sama pihak Santo. Iya betul. Kemudian sekarang ya kita melakukan talkshow ya. Humas menyapa dengan tema tuli kongenital. Iya. Nah, dokter, ini kan tadi temanya membahas tuli kongenital nih, dok. Kenapa kok tertarik mengangkat tema tuli kongenital ini? Pasti ada alasannya nih, pasti dok. Jadi, kenapa kita mengangkat tema tuli kongenital ya? Karena kan banyak masyarakat juga belum paham bahwa sebetulnya tuli kongenital itu bisa dicegah gitu ya. Maksudnya bukan jadi dicegah maksudnya tidak menjadi anak yang masa depannya menjadi tuli bisu gitu. Jadi diperbaiki prognosanya, maksudnya begitu. Jadi tidak semua anak dengan bayi dengan tuli itu akhirnya menjadi bisu. Sebetulnya itu bisa seperti itu. Kalau kita tangani sedini mungkin, sebaik mungkin, itu anak itu mempunyai masa depan yang cerah. Prognosanya akan baik. Dia akan bisa bicara, dia akan bisa sekolah di sekolah umum, kemudian dia bisa bekerja di tempat yang layak, yang seperti orang-orang umum kayak gitu. Itu tadi alasannya dok. Sebenarnya tuli kongenital ini suatu kondisi atau penyakit yang seperti apa sih dok? Jadi itu ketulian yang dibawa sejak lahir. Itu tuli kongenital ya. Jadi banyak ya yang menderita tuli kongenital di negara maju aja sekitar 0,1 sampai 0,3% dari seluruh kelahiran hidup. Ini untuk angka prevalensinya dok ya? Kemudian di Indonesia sendiri kira-kira dalam setahun itu lahir 5.000 bayi tuli.
Jadi itu banyak sekali, banyak sekali. Makanya itu benar-benar harus kita tangani dengan baik biar masa depannya menjadi lebih cerah. Oke. Nah, sedangkan untuk faktor-faktor penyebab itu sendiri yang bisa menyebabkan bayi atau anak itu mengalami tuli kongenital ini apa saja, Dok? Jadi faktor-faktornya banyak ya, bisa sebelum kehamilan terjadinya faktor genetik gitu ya. Kemudian pada saat kehamilan dan juga setelah kehamilan. Sebelum kelahiran ya, maksudnya pada waktu kehamilan sebelum kelahiran itu biasanya karena faktor genetik bisa. Kemudian kedua karena infeksi gitu ya, ibunya mengalami infeksi bakteri, infeksi virus. Yang paling sering itu TOTS ya, infeksi TOTS, ya, toxoplasma, rubella, kemudian toxoplasma, rubella, sitomegalovirus, kemudian herpes dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan ketulian pada bayinya, gitu ya. Makanya itu nanti harus dicegah kayak gitu. Kemudian pada waktu bisa faktor obat juga ototoksik ya, obat-obatan yang ototoksik itu juga bisa menyebabkan gangguan pada bayi. Maksudnya obat-obat ototoksik ini seperti apa, Dok? Contohnya iya. Obat-obatan streptomycin, kemudian salisilat, barbiturat untuk kejang, gitu ya. Iya. Kemudian kina untuk pasien malaria itu bisa menyebabkan ketulian pada bayinya. Kemudian pada masa kelahiran itu biasanya bisa bayi-bayi dengan lahir prematur, itu belum bisa, cukup bulan ya, Dok, belum cukup bulan, itu resiko tinggi. Kemudian bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah kurang dari 1.500 gram itu juga faktor resiko. Kemudian dengan asfiksia berat, jadi bayi yang lahir itu dengan sesak napas sampai membutuhkan oksigen, sampai membutuhkan penanganan, itu juga beresiko. Kemudian bayi-bayi dengan kuning, dengan hiperbilirubinemia, ya, bayi yang kuning kemudian membutuhkan transfusi tukar, kemudian sinar, itu juga beresiko. Jadi memang banyak. Kemudian yang pos kehamilan, pos persalinan biasanya misalkan infeksi pada bayi, bisa bakteri atau virus ya, pasien dengan meningitis, kemudian pada trauma telinga tengah, kemudian juga trauma tulang temporal. Jadi bayi-bayi yang lahir dengan tindakan, contohnya vakum dengan forceps, itu bisa menyebabkan trauma kepala dan itu bisa menyebabkan ketulian. Nah, tadi ini kan berarti tuli kongenital ini banyak diderita bayi ya, Dok ya, bayi dan anak. Nah, apakah bayi yang lahirnya normal, kondisi ibunya sehat, bayinya sehat, apakah bisa mengalami kondisi yang seperti ini, Dok? Yang saya tanya, kita rata-rata bayi yang prematur, yang BBLR, kemudian yang mengalami afiksia berat. Sedangkan bayi normal apakah bisa, Dok? Ya, kemungkinan juga kita enggak. Kalau kemungkinan besar enggak, tapi ada kemungkinan bisa. Ada kemungkinan bisa juga ya. Makanya itu perlu dilakukan screening seharusnya. Jadi semua bayi lahir itu sebaiknya dilakukan screening pendengaran. Nah, kenapa sih, Dok, diperlukan screening atau deteksi dini sejak dini untuk bayi-bayi ini? Jadi kita melakukan screening pendengaran supaya bisa terdeteksi secara dini. Terdeteksi secara awal ya. Semakin dia terdeteksi secara dini, kemudian dia dilakukan intervensi dini, dia prognosanya akan baik. Artinya prognosa baik itu bayi itu nantinya setelah dia dewasa, setelah anak-anak, dia bisa berbicara dengan baik, dengan seperti anak normal, dia bisa sekolah di sekolah umum kayak begitu. Jadi memang tujuan dari deteksi awal ini untuk masa depan anaknya juga. Betul, biar masa depannya lebih cemerlang. Betul. Nah, untuk tata laksana apa sih, Dok, yang biasa dilakukan untuk mengatasi bayi-bayi atau anak-anak balita ini yang mengalami kondisi yang seperti ini? Jadi gini, biasanya. Jadi kita sebaiknya ya, apa yang harus kita lakukan ya, Mbak ya, untuk mengatasi itu ya, kemudian kita harus melakukan screening dulu. Yang pertama. Screening pada
bisa bayi, semua bayi baru lahir bisa. Itu namanya universal hearing screening ya. Atau kalau kita tidak mempunyai biaya yang cukup untuk melakukan screening pada semua bayi baru lahir, kita bisa melakukan screening pada bayi-bayi yang beresiko saja. Yang saya sebutkan tadi ya, bayi-bayi dengan prematur, asfiksia, dan sebagainya. Nah, terus setelah kita lakukan screening, kita bisa mendeteksi dini. Oh, ini sih bayi yang ternyata ini bayi yang mengalami ketulian gitu ya. Ketulian kongenital itu biasanya ketuliannya berat atau sangat berat, jarang yang ringan, dan biasanya pada kedua telinga. Kedua telinga, dok. Kedua telinga. Kenapa dok seperti ini dok? Kalau boleh tahu ya, ya, sedikit saja dok sharing. Karena itu yang biasanya yang mengalami gangguan adalah kokleanya, misalnya iskemia itu kan bisa di kedua kokleanya, gitu ya. Nah kalau seperti itu penata laksananya yang tadi ditanya, penata laksananya dia harus segera dilakukan intervensi dini. Intervensi dini itu setelah dideteksi dini tadi segera lakukan intervensi dini. Itu harusnya usia 6 bulan sebaiknya, itu yang intervensi dini ya. Jadi kurang dari 3 tahun sebaiknya. Yang paling bagus itu usia 1 tahun, itu sudah dilakukan intervensi dini. Karena di masa itu perkembangan otak masih bagus gitu ya, berkembang dengan cepat, sehingga kalau dilakukan intervensi dini, pasien itu diberikan alat bantu dengar, kemudian distimulasi, dilatih ngomong, kemudian di audio verbal terapi, dia akan hasilnya menjadi baik. Jadi memang harus maksimal sekali ya dok ya. Gitu. Nah, untuk tadi kan sudah dijelaskan dari faktor-faktor penyebabnya, kemudian tata laksana seperti apa. Nah ini dok, gejalanya ini dok yang perlu kita perhatikan. Gejala umum pada gangguan pendengaran ini apa saja dok? Jadi biasanya gejala-gejala itu didapatkan dari keluhan orang tua gitu ya. Biasanya orang tua itu mengeluh, kok anaknya tidak respon, kalau dipanggil nggak respon, nggak respon gitu ya. Ada suara kok nggak kaget, ada bunyi keras kok dia nggak bereaksi sama sekali. Nah, itu harus waspada. Kemudian kok terlambat bicara anak saya gitu ya. Biasanya umur 1 tahun itu sudah bisa meniru, sudah bisa babbling, tetapi dia belum bisa. Kemudian dibanding teman-temannya dia jauh ketinggalan gitu ya. Terus kemudian dia meminta sesuatu dengan bahasa isyarat. Itu juga harus waspada. Jadi gitu ya. hanya menunjuk gitu ya, tidak bisa menyebutkan bahasa isyarat, dia tidak mau mengucapkan kata-kata gitu. Itu kita harus waspada juga. Atau mengucapkan kata-kata tidak jelas, seperti kayak pelat atau tidak lengkap, kayak begitu kita harus curiga. Nah, kalau seperti itu kita harus segera melakukan pemeriksaan pendengaran pada sebelum terlambat ya, dok. Jadi kalau orang dulu biasanya belum bisa ngomong memang karena keturunannya ngomongnya terlambat. Tidak seperti itu ya dok, tidak boleh seperti itu. Jadi karena kalau terlambat prognosanya akan jelek. Jadi memang harus ibunya, orang tuanya juga harus open ya dok ya. Betul. Dok, pencegahan atau penanganannya nih dok, yang terakhir nih, apa yang harus kita lakukan nih dok? Ini sangat penting soalnya. Kalau pencegahannya, jadi kita harus imunisasi pada ibu-ibu yang hamil, itu imunisasi untuk mencegah TORS yang terutama tadi. Kemudian konseling kehamilan gitu ya. Jadi terutama pada pasien-pasien yang mempunyai keturunan adanya gangguan ketulian, adanya gangguan pendengaran, itu harus ada konseling. Konseling sebelum dia hamil dan sebagainya, atau sebelum dia menikah seperti itu ya. Kemudian yang penting lagi pemeriksaan kehamilan harus secara rutin ANC tadi salah satunya harus baik sehingga persalinannya berjalan dengan normal. Betul ya, tidak ada tindakan, bayinya bagus, harapannya seperti itu. Tadi berarti untuk pencegahannya bisa dilakukan imunisasi tadi ya dok ya, kemudian konseling kehamilan, dilakukannya ANC, terus mungkin setelah melahirkan tadi juga perlu ya dok ya untuk anaknya mungkin ya dok ya, dilakukan screening. Betul, NC. Nah, dokter, ini kan penyakit pada
gangguan pendengaran pada anak, pada balita. Nah, tuli kongenital ini apakah bisa disembuhkan, Dok? Yang saya tanyakan, Dok. Tuli kongenital itu karena sudah terjadi kerusakan pada koklea atau rumah siputnya, ya, dia tidak bisa disembuhkan. Makanya harus mencegah atau melakukan deteksi dini sehingga dia masa depannya lebih baik. Iya, jadi bisa. Kalau kita tidak melakukan deteksi dini dan penanganan dini, masa depannya akan jelek. Iya, Ya, seperti kita ketahui bahwa semua pasien bayi-bayi dengan gangguan ketulian, dia kalau tidak ditangani dengan baik dia akan menjadi bisu. Betul. Akhirnya menjadi Berdampak. bisu tuli. Iya. Akhirnya dia sekolahnya harus di SLB, tidak bisa memang di khusus sekolah ya, Dok. umum. Iya, betul. Iya, jadi itu tadi. Nah, dokter, ini kan tadi juga sangat jelas sudah dijelaskan terkait apa itu tuli kongenital, kemudian faktor-faktornya, tata laksana. Nah, untuk saat ini, Dok, kasus yang paling banyak nih yang ada di Politeati apa saja, Dok? Yang paling banyak nih, Dok? Yang paling banyak Ketulian ini ketulian, tetapi karena penyakit-penyakit telinga. Contohnya OMA, OMSK, kayak gitu ya. Itu banyak sekali. Kemudian karena kebisingan, itu juga banyak. Ketulian kongenital juga ada. Ada juga ya, Dok? Ada. Ya? Oke. Ada berapa, Dok? Berapa pasien kalau boleh tahu nih, Dok? Untuk yang anak. Nah, sekarang masalahnya sering anak-anak dengan speech delay, dengan gangguan bicara. Betul. Itu kan kita curiga ya. Iya. Setelah kita lakukan screening, kita lakukan tes pendengaran, ternyata baik, gitu ya. Itu sekarang beralih seperti itu. Ya, kenapa? Ya, kalau seperti itu kita harus curiga mungkin ada gangguan konsentrasi, misalkan autisme, misalkan anak-anak yang suka dikasih gadget, begitu, dia konsentrasinya nggak fokus. Seperti itu kita konsulkan ke psikiatri atau psikologi. Jadi gitu memang yang ditangani di Politeati tidak hanya orang-orang dewasa atau remaja, tapi anak-anak, balita juga banyak ya, Dokter. Untuk saat ini dokternya di Politeati sudah ada berapa orang, Dokter? Ada 2 orang. 2 orang, Dokter Purnaning dan Dokter Giastanto. Nah, Dokter, sebelum acara ini kita tutup nih, harapan kedepannya nih, Dok, untuk kemajuan KSMTHT apa nih? Mungkin ada capaian atau resolusi nih di tahun ini nih, Dok? Boleh nih, Dok. Harapannya ya, kita bisa melakukan screening pendengaran di RSUD Jombang sendiri. Kita sudah punya alat untuk screening pendengaran. Kemudian untuk juga dengan tindak lanjutnya lain, begitu ya. Dan juga untuk masyarakat, saya juga berharap bahwa mereka sadar bahwa gejala-gejala tadi itu harus segera ditindaklanjuti, gitu ya, biar tidak terjadi ketulian dan kebisuan. Boleh mungkin ada pesan atau pesan yang ingin Dokter Nani sampaikan kepada masyarakat atau mungkin orang tua di luar sana, boleh silakan langsung ke teman-teman. Ya, orang tua di luar sana, kalau ada gejala-gejala yang mengarah ke gangguan pendengaran, misalkan keterlambatan bicara, 2 tahun belum bisa ngomong, atau 1 tahun lebih dia belum bisa ngomong, kemudian anak suka bahasa isyarat, kemudian anaknya itu kalau ngomong kata-katanya tidak jelas atau apapun, itu segera periksakan ke Politeati. Betul. Ya, nanti akan kita lakukan tes pendengaran. Kalau nanti hasilnya memang positif, harus dilakukan intervensi dini biar anaknya tidak menjadi bisu dan tuli, biar anaknya bisa sekolah ke sekolah umum, bisa bekerja sama dengan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh anak-anak yang normal lainnya. Nah, itu pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa. Jadi mungkin ada sanak saudara atau tetangganya yang mungkin mengarah ke arah tuli kongenital atau mungkin sudah ada tanda-tanda seperti itu, boleh langsung segera ke Politeati ya, Dokter, di RSUD Kabupaten Jombang. Untuk polinya sendiri bukanya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kemudian Sabtu Minggu libur ya. Boleh nanti berkonsultasi dengan Dokter Purnaning boleh atau Dokter Giastanto ya, Dokter ya. Biar apa? Biar ya itu tadi untuk mencegah tadi ya, Dokter ya, dan agar masa depan anaknya bisa lebih baik lagi begitu, bisa tumbuh menjadi anak yang normal gitu ya, Dokter ya, seperti layaknya anak normal lagi. Baik, Dokter Purnaning, sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara Humas RSUD Jombang Menyapa, dan semoga apa yang Panjenengan sampaikan tadi bisa menginspirasi, bisa mengedukatif kita semua ya, Dokter ya. Baik,
Cukup sekian acara Humas RSUD Jombang Menyapa pada pagi hari ini. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam.